Wanita ini adalah seorang ratu yang sangat kejam. Semenjak dia memimpin kerajaan, rakyat menderita, bahkan alam semesta menjadi kering dan mati. Demi mempertahankan tubuhnya agar tetap awet muda, ratu ini mengambil aura kecantikan gadis-gadis di luar sana sebagai tumbalnya. Jika dia tidak mendapati tumbal, maka dalam sekejap wajahnya berubah menjadi tua dan buruk rupa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan aktifkan notifikasinya. Nah, di video kali ini RN Movie akan menceritakan sebuah dongeng yang familiar banget di kalangan kita, terutama di kalangan kaum wanita. Jadi dongeng ini berjudul Snow White atau Putri Salju. Mimin yakin seyakin-yakinnya kalau kalian semua pasti pernah nonton film ini atau paling tidak tahu sedikit lah ya alur cerita dari film ini. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kepoin alur lengkap ceritanya hanya di RN Movie. Bermula, film ini memperlihatkan seorang ratu yang cantik dan baik hati yang sedang berjalan di atas salju. Langkahnya terhenti melihat keindahan bunga mawar merah yang sedang mekar. Dan ketika dia akan memetiknya, tangannya tertusuk duri lalu meneteskan 3 tetes darah ke salju. Melihat hal itu, ratu yang sedang hamil pun meminta kepada Yang Maha Kuasa agar nanti bila bayinya lahir, dia bisa terlahir dan memiliki kulit seputih salju, bibir merah meroda seperti darah, dan memiliki kekuatan seperti bunga mawar itu. Beberapa hari kemudian, keinginan ratu pun terwujud. Dia melahirkan seorang bayi sama persis seperti yang ia inginkan. Dia pun memberinya nama Snow White yang berarti Putri Salju. Sehingga cerita, bayi itu pun kini tumbuh menjadi anak yang cantik, jelita, dan baik hatinya. Suatu hari, Snow White bersama sahabat kecilnya William menemukan seekor burung yang tak bisa terbang. Lalu dia pun membawanya pulang dan ingin merawatnya. Raja dan ratu pun sangat bahagia memiliki putri yang baik dan cantik sepertinya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Kerajaan kini ditimpa musibah dengan meninggalnya ratu akibat sakit. Raja dan Snow White beserta seluruh anggota kerajaan sangat bersedih. Belum saja bangkit dari kesedihannya, kerajaan pun kini kembali diserang oleh pasukan kegelapan. Raja dan prajurit pun bertarung dan pertarungan dimenangkan oleh tim kerajaan. Di sini juga raja menemukan seorang wanita yang cantik yang disandera oleh musuhnya. Raja pun jatuh cinta dan menikahi wanita itu tanpa mencurigainya sedikit pun bahwa wanita itu adalah Ravina. Bisa dibilang dia adalah wanita yang paling kejam yang akan menghancurkan negaranya demi kepuasannya sendiri. Malam pertama tak seindah yang raja bayangkan. Ravina menusuknya dengan pedang dan raja pun meninggal. Ravina juga meminta pasukan kegelapan masuk ke kerajaan untuk membunuh semua prajurit kerajaan. Snow White pun terbangun dan menuju ke kamar raja. Dan dia sangat terkejut melihat raja sudah tak bernyawa. Snow White pun berlari dan berencana kabur bersama William. Tapi dia tertangkap oleh Fane, yakni saudara dari Ratu. Ratu pun meminta Fane untuk mengurung Snow White agar tak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa ada darah kerajaan yang masih hidup. Kini wanita kejam itu menguasai segalanya, mulai dari menjadi wanita tercantik di dunia dan menjadi ratu di istana. Wanita ini adalah seorang ratu yang sangat kejam. Semenjak dia memimpin kerajaan, rakyat menderita, bahkan alam semesta menjadi kering dan mati. Demi mempertahankan tubuhnya agar tetap awet muda, ratu ini mengambil aura kecantikan gadis-gadis di luar sana sebagai tumbalnya. Jika dia tidak mendapati tumbal, maka dalam sekejap wajahnya berubah menjadi tua dan buruk rupa. Setiap hari rakyat diberi minum air susu yang tanpa mereka ketahui air susu itu adalah air bekas mandinya ratu. Setiap hari juga dia bertanya kepada cermin ajaib tentang siapa wanita tercantik di dunia. Cermin itu pun menjawab bahwa hari ini telah tumbuh dewasa seorang gadis yang mengalahkan kecantikannya. Dia adalah Snow White. Mendengar hal itu, ratu pun memanggil Fane untuk membawa Snow White kepadanya untuk diambil jantungnya agar ia tetap awet muda selamanya.
Namun sayang, Fane gagal membawa Snow White kepada ratu. Dengan bermodal sebuah paku, Snow White mencoreng muka Fane lalu berlari kabur keluar istana dan dikejar oleh para penjaga. Dia pun menunggangi seekor kuda putih dan terjebak dalam hutan kegelapan. Di hutan ini, semua pohon bisa bergerak dan menikam jantungmu. Tak ada satu orang pun yang kembali dalam keadaan hidup jika sudah berada di sini. Ratu pun mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk menemukan Snow White di hutan kegelapan. Dan dia menemukan seorang pemabuk dan pemburu. Ratu mengatakan kepadanya akan menghidupkan istrinya yang telah mati jika dia dapat menemukan Snow White. Meski awalnya lelaki itu menolak, namun mau tak mau akhirnya ia menuruti perintah ratu. Dia dan rombongan pun menuju ke hutan kegelapan, dan tak lama kemudian dia menemukan Snow White. Namun, bukannya menangkap, lelaki pemburu ini malah membantu Snow White dan melindunginya dari Fane dan anak buahnya. Akhirnya mereka pun berperang, dan lelaki pemburu bisa memenangkannya meski ia sendirian. Dia pun mengajak Snow White keluar dari hutan kegelapan dan mengantarnya menuju sebuah gubuk di seberang sana. Semua wanita di gubuk ini memiliki cacat di wajahnya guna untuk melindungi diri dari ratu. Dan melihat Snow White di hadapan mereka, salah seorang pun tahu bahwa Snow White adalah putri kerajaan. Wanita itu pun memberitahu lelaki pemburu, dan lelaki pemburu nampak sedikit terkejut setelah apa yang ia lakukan kepada Snow White, yakni mencaci maki almarhum raja. Lalu ia pun meninggalkan Snow White dan berencana kembali sendiri ke desa. Tak lama setelah kepergiannya, musuh-musuh pun datang membakar gubuk kecil itu. Semua orang berlari termasuk Snow White, mengambil perahu dan mendayungnya. Dari kejauhan lelaki pemburu ini melihat api yang berkobar, lalu berlari kembali dan menyelamatkan Snow White. Mereka pun berhasil sembunyi dari kejaran musuh dan bermalam dengan nyaman di tempat tinggal peri bersama 7 kurcaci. Meski awalnya kurcaci-kurcaci itu sempat mengikat keduanya dengan mencoba memalak mereka, namun pengakuan Snow White bahwa dia putri kerajaan dibenarkan oleh ketua kurcaci. Mereka pun akhirnya tunduk kepada Snow White dan sanggup menjadi pengikut setia. Dan mereka percaya kehadiran Snow White akan menjadikan bumi kembali hidup seperti sedia kala. Pencarian belum berakhir, musuh pun dapat menemukan tempat persembunyian yang aman dan nyaman itu. Mereka memanah kuda putih yang sedang diusap Snow White. Para kurcaci dan lelaki pemburu pun berlari menyelamatkan Snow White. Mereka berperang melawan musuh, di mana lelaki pemburu melawan Fane lalu mendorong Fane ke belakang hingga Fane tertusuk dan tewas, lalu berubah menjadi tua dan buruk rupa. Di sisi lain, ratu pun terjatuh atas kematian Fane dan ia ikut pula berubah menjadi buruk rupa. Di sini juga Snow White bertemu dengan sahabat kecilnya yakni William, di mana William berpura-pura mengikuti perintah ratu agar bisa menemukan Snow White kembali setelah lama berpisah. Di samping ada kebahagiaan karena Fane tewas, ada kesedihan pula yang mereka rasakan, yakni terbunuhnya Ghost, salah satu kurcaci. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan istirahat bersama di hutan. Di sisi lain, ratu pun merasa sangat kesal karena kekalahannya. Akhirnya dengan menggunakan sihirnya, dia sendiri yang pergi mencari Snow White. Dia menyamar sebagai William. Pagi hari di hutan yang dipenuhi salju, Snow White diberikan sebuah apel merah oleh ratu. Lalu ketika dia gigit, dia merasa tercekik dan akhirnya mati. Ratu pun bersiap untuk menikam jantungnya. Namun beruntung William dan lelaki pemburu itu segera datang dan menghentikan ratu. Mereka pun menyerang ratu, lalu ratu berubah menjadi sekelompok kelelawar hitam. Ratu pun kembali ke istana dengan penuh kelemahan. Di sisi lain, William pun mencium Snow White untuk terakhir kalinya dan mereka sepakat untuk membawa mayatnya ke hadapan masyarakat. Sungguh pilu perasaan mereka, terutama lagi perasaan lelaki pemburu ini yang sudah mulai menyukai Snow White. Dia pun menangis dan mencium Snow White lalu keluar tanpa ia berpikir, karena ciuman sejati itulah Snow White akhirnya bisa hidup kembali dan membuat mereka semua terkejut bahagia.
Snow White pun mengajak mereka untuk bertarung melawan ratu dan anak buahnya. Mereka rela mati daripada berada di bawah tekanan ratu. Mereka pun setuju dan keesokan harinya langsung berangkat dengan menunggang kuda menuju istana. Para kurcaci masuk melalui lubang kotoran untuk bisa membuka gerbangnya. Pertarungan pun berlangsung dan Snow White berlari ke dalam istana menemui ratu. Ratu pun tersenyum karena menganggap Snow White telah menyerahkan diri kepadanya. Lelaki pemburu dan William pun segera ikut berlari dan pertarungan pun terjadi di dalam dan di luar istana. Namun kali ini pertarungan dimenangkan oleh tim Snow White. Dia berhasil membunuh ratu dengan menusuk bagian perutnya. Ratu pun berubah menjadi tua dan buruk rupa lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Snow White pun kini telah mendapatkan tahtanya. Masyarakat pun bergembira riang dan alam pun menjadi terang benderang.